Ah kan lama banget sih lagian anjing. Lama banget sih gerak gitu doang. Kesel gue. Banyakan ngobrol dalam mobil. Kok nggak main handphone. Alrighty, how's it going ladies and gentlemen? My name is Alpha Q dan selamat datang di channel gue untuk vlog baru. Iya nggak? Aduh, polisi tidur anjir nggak kelihatan. Hah, enak ya, cerah ya anjir. Biasa jam-jam segini kemarin-kemarin tuh hujan mulu, males gitu gue, nggak bisa keluar. Terus tadi, bagus. Terus tadi gue niatnya mau kayak gimana sih, mau ngeliat kondisi dulu gitu kan, hujan atau enggak. Ini apa sih kok lama banget keluarga. Oh ini mau masuk gang tahu bulat. Iya mau ngecek kondisi dulu gitu kan, hujan atau enggak. Terus ngeliat, nggak hujan nih, cerah nih anjir, enak nih. Ya udahlah keluarlah ngevlog. Iya enggak, enak bener. Iu, aduh. Gue kira SMID, nggak taunya Gojek. Oh my goodness me. Hello there. Nice holding you. Ya ngomongin soal Gojek terus ya, bukan spesifik Gojek sih, maksudnya kayak apa ya, transportasi online lah sekarang ini kan kayak makin populer banget nih tuh kan. Ada satu iya kan makin populer kan. Terus juga bukan cuma ada dari berbagai ini ya, perusahaan dan penyedia jasa, tapi jasa yang disediakan pun juga banyak gitu. Anjir, ada yang kayak ojek online kah, ada yang taksi online kah, atau bahkan sampai ada kayak ini apa namanya, lu masuk dari sana juga kayak bisa deh anjing. Ya bahkan sampai ada kayak ini apa namanya, ART online, juga tukang pijit online, lengkap coy sekarang jasanya, ya enggak? Dan perusahaannya juga banyak gitu kan, ada kayak Gojek lah, Uber lah, Grab, terus juga banyak banget coy, sumpah. Cuman sayangnya sekarang macet, jadi gua agak males juga nih anjing. Oh paling ini macet putaran balik sih. Oh for fuck's sake, come on. Kan benar macetnya macet putaran balik. Ya kan banyak banget kan ya, penyedia jasanya itu. Dan jujur kalau nanya pendapat pribadi gue ya, gue senang gitu loh, karena kayak apa sih, orang juga jadi terstimulasi untuk pakai kendaraan umum gitu loh, walaupun ya nggak pure kendaraan umum gitu loh, kayak ya jatuhnya kendaraan pribadi yang dipakai untuk kepentingan komersil, ya nggak? Legal nggak ya? Secara teknis ya ilegal, cuman ini bukan hal yang baru kok. Maksudnya kayak zaman dulu kan udah banyak juga kayak apa sih, taksi gelap, juga ojek pangkalan kan juga udah dari zaman dulu ya. Ada kendaraan pribadi jadiin mode transportasi gitu secara ilegal gitu loh. Cuman kenapa selama ini nggak digubris, kenapa baru sekarang ini ketika ada sesuatu yang booming banget barulah digubris tuh, ya nggak? Baru merasa kayak wah ini harus disingkirin, wah ini harus dijegal, ini harus di bla 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 gitu. Dan sampai akhirnya pemerintah pun ikutan dan ngalah gitu. Dan gue ngeliatnya kayak dijegal loh. It's fucking red. Ya gue ngeliatnya kayak sayang aja gitu loh. Ini kan kalau gue ngeliatnya lebih kayak bukan cuma sekedar masalah transportasi online atau penggunaan kendaraan pribadi, tapi apa ya, progres ke arah yang lebih baik gitu loh dalam hal itu moda transportasi gitu. Dan gue juga ngeliatnya kayak apa sih, kayak orang paling buat sampingan awalnya kan, konsepnya kan gitu. Orang kayak nyari sampingan dengan narik ojek online ini, kayak gue kerja, kalau pulang daripada gue nggak ada apa-apaan selain macet-macetan, mendingan gue narik penumpang. Siapa tahu ada
ada temen ngobrol gitu kan, ditambah lagi gue juga bisa dapet duit ya nggak, temen nebeng gitu kan. Satu terus juga ya konsep awalnya kan begitu kan, makanya yang ditarik adalah kendaraan plat hitam gitu loh, orang-orang kendaraan pribadi gitu. Nah nanti yang gue dengar kan katanya jadiin plat kuning ya. Kalau misalnya seandainya dijadiin plat kuning dengan bentuk transportasi yang ya transportasi umum pada ini yang udah kita kenal selama ini dengan plat kuning ya, kayaknya agak melenceng dari konsep awal ada. Ya nggak sih, jadi melenceng dari konsep awalnya nggak sih? Gue sih ngeliatnya begitu. Ya kalau misalnya ngomongnya kayak digital ya mungkin terlalu konspiratif juga lah ya. Cuman ya gue ngeliatnya kayak ada kesan digitalnya gitu. Terlebih lagi kayak dari apa ya, tekanan dari berbagai pihak gitu loh, dari macam-macam transportasi konvensional. Kayak pertama ojek pangkalan itu, yang kedua taksi ikutan, terus juga baru berapa minggu yang lalu gitu kan angkot ikutan juga gitu loh. Dan ada apa ya, penolakan gitu loh. Iya, sorry kalau misalnya angle berubah ya. Tadi GoPro gue agak error, terus gue harus colok sabut colok lagi, jadi mungkin angle berubah karena gue juga colokannya nggak ngelepas helm ya. Udah kayak udah ahli banget gue. Nah balik lagi, gue ngeliatnya kayak penolakannya itu apa ya, kayak sayang aja gue ngeliatnya. Kayak dude, ini kan salah satu bentuk kemajuan juga gitu loh dalam bidang transportasi, ya nggak sih, demi kebaikan negara ini juga gitu loh. Dan untuk kebaikan customer sendiri juga, apa, customer, pelanggan, penumpang, whatever gitu loh. Customer juga, pelanggan juga akan punya apa ya, opsi yang lebih banyak, otomatis ya bakalan lebih nyaman juga, karena bakalan apa ya, bakalan lebih mungkin untuk lo as in pelanggan untuk nemuin mode transportasi yang suitable untuk lo gitu, ya nggak? Ya nggak sih? Gue sih ngatanya begitu ya, bakalan lebih banyak opsi dan apa ya, ya itu tadi, kemajuan dalam bidang transportasi. Lu lama banget anjing, ya kan? Ya kemajuannya itu dalam artian apa ya, penumpang itu calon-calon penumpang itu dipermudah dalam hal ngedapetin kendaraan yang mereka pengen gitu loh. Maksudnya kayak apa ya, mesennya itu gampang, woi, karena ya yang diperlukan itu hanya buka apps, pesen, udah. Lu bisa bayar via cash, lu bisa bayar dengan token yang udah lu beli sebelumnya misalnya. Ya praktis coy. Internet itu membuka apa ya, ya kenceng bautnya. Internet itu membuka peluang buat ya semua orang untuk apa ya, untuk supaya semuanya itu menjadi lebih mudah. Weh, apa tuh dilempar anjir? Semuanya jadi serba mudah dengan internet gitu loh. Ya nggak sih? Lebih mudah, lebih instan, lebih cepat, dan lebih enak juga jadinya. Lo dapat pacarnya bisa dari internet anjing. Ayo yang main aduh. Yang main Tinder, ayo yang main Tinder, yang dapat pacar dari Tinder, yang mencampakkan orang yang ketemu di Tinder, ayo, yang di luar ekspektasi terus langsung cabut alasannya ke toilet, ayo. Gila, jahat banget lo jadi manusia. Nah balik lagi ke masalah ojek online tadi deh, ojek taksi dan transport online lah. Itu sayang anjir kalau misalnya ketika kita punya sebuah solusi, ketika kita punya apa ya, sebuah kemajuan dan dilarang, dicekal, ditolak lah, negara ini gak akan pernah maju coy. Gak akan pernah maju kalau
ketika ada sebuah perubahan, ketika sebuah ada kemajuan, itu selalu ditolak, selalu dicekal, dilarang, di apalah. Ya gue sih ngeliatnya yang di daerah Jabodetabek ya, yang kebanyakan nolak itu. Filtering itu bukan buat mobil, anjing. Ya nggak sih, untuk kemajuan kita bersama juga gitu loh, anjir. Kalau misalnya ada kemajuan dikit terus dicekal, ya lah coy, nggak akan maju nih negara. Sumpah dah, sumpah nggak akan ada maju-majunya ini negara kalau misalnya ada kemajuan dikit, ada perubahan dikit, ada kebaikan sedikit dicekal, dilarang, ditolak dan sebagainya. Nggak akan pernah maju negara ini. Cuman ya mesti dilihat lagi. Gue juga nggak 100% apa ya membela transport online ini gitu loh. Maksudnya gimana ya, gue dengan sistemnya gue suka itu loh, bagus, idenya bagus. Cuman prakteknya yang salah kalau menurut gue nih ya. Prakteknya salah gimana ya, gini maksudnya kan transport online itu kan semua kan berbasis internet dan aplikasi gitu kan. Nah, karena pakai aplikasi atau pakai handphone atau pakai tablet atau mobile devices lah yang support untuk itunya, untuk aplikasinya itu, otomatis rider itu jadi tergantung sama handphone gitu loh. Jadi sibuk sama handphone gak atau apalah yang ya distracted sama handphonenya sendiri lah. Menurut gue kekurangannya di situ gitu loh. Jadi apa ya, dibilang encouraging untuk ngelanggar hukum gitu kan, karena kan ada undang-undangnya juga kan, lu dilarang untuk main handphone ketika lu berkendara. Dibilang gitu iya, atau kayak apa ya, membahayakan orang lain iya gitu loh. Karena gue juga beberapa kali sih hampir apa ya, hampir kecelakaan lah sama driver dan rider yang sibuk sama handphone, jalannya pelentot peluntung kiri kanan gitu, terus tahu berhenti gitu. Sering banget tuh kayak gitu. Atau mereka sibuk sama handphonenya sampai mereka tuh kayak, handphonenya lu, kalau yang tadi chatting tuh ketahuan cengar-cengir. Mereka sibuk sama handphonenya sampai mereka nggak tahu, mereka nggak sadar kalau mereka jalan pelan 30-20 di jalur tengah, jalur kanan gitu. Which is tuh ngebayain gitu kan. Kalau mau jalan pelan ya di pinggir gitu loh, jangan di kanan, ya nggak sih? Cuman ya bukan berarti patut untuk di apa ya, di demoin, ditabrakin dengan sengaja. Tuh yang kemarin tuh ada yang ditabrak dengan sengaja kan, anjing. Gila coy, tega banget lu anjing. Orang yang nggak tahu beritanya, cari deh beritanya deh, yang pengendara Gojek apa Grab ya, itulah, ojek online ditabrak sama supir angkot secara sengaja. Sekarang orangnya kritis, anjing tega banget. Ini perbuatan binatang tadi kayak gitu tuh, nyelakain orang demi keuntungan pribadi, demi makan tuh. Maksudnya gimana ya, kalau misalnya ngomongin penumpangnya jadi dikit segala macam, itu sudah barang tentu ya enggak? Sudah barang tentu gimana? Ya sudah barang tentu lah, ada pesaing baru, otomatis market share itu kan istilahnya. Market share itu bakalan berkurang yang lo milikin. Market share lo kan berkurang gitu loh, bagian lo di pie chartnya itu bakalan berkurang gitu loh. Sudah barang tentu gitu loh. Cuman kan caranya bukan dengan berdemo dan sebagainya sampai nyelakain orang gitu loh. Ada cara-cara yang lebih baik, misalnya lu berinovasi sendiri, kayak ngapain kayak. Karena yang gue lihat juga, gue pernah kan di sebuah kota di Kalimantan Timur itu loh, dimana gue ngeliat ada Gojek, Grab dan sebagainya juga udah masuk, tapi angkotnya juga masih rame. Kenapa? Karena angkotnya keren coy, sumpah angkotnya keren, angkotnya modif-modifan gitu. Posisi duduknya juga nggak yang nyamping kayak angkot di sini gitu. Duduknya nggak ada depan kayak mobil biasa. Terus belakangnya itu ada audio segala macam. Sekarang ada TV segala macam. Keren-keren angkotnya, dan orang tuh
tertarik untuk naik angkot karena angkotnya keren gitu loh. Dan semakin keren angkot tuh lo semakin apa ya, semakin dicari sama orang. Cuman kan modifnya juga bukan modif yang yang bikin mobilnya mesin suara berisik lah, knalpotnya segala macam, yang dibikin ceritanya V8 yang rusak mesin juga sebenarnya. Ya nggak sih? Gimana ya gue jelasinnya ya? Udah pasti lah intinya. Kalau misalnya ada pesaing baru, terus bagian lu bakal lebih kecil, pasti itu udah pasti banget gitu loh. Kalian juga ngelakuin sendiri kok. Ngelakuin ke siapa? Ngelakuin ke transportasi yang lebih tradisional lagi gitu loh. Kayak misalnya ojek motor ngambil pasarnya ojek sepeda. Ayo, ingat nggak? Atau angkot, bis dan sebagainya itu ngambil pasarnya bemo atau becak atau taksi, bukan taksi, atau macam-macam lah. Begitu juga dengan taksi juga ngambil pasarnya orang gitu loh. Yang sekarang akhirnya tersingkirkan, udah nggak ada lagi anjir. Digantikan total dengan ya kalian ini, transportasi konvensional. Kenapa? Karena mungkin kalian lebih cepat, kapasitas kalian lebih besar, kalian juga punya privasi yang lebih baik mungkin, atau apalah alasannya itu loh. Dan kemunculan kalian adalah sebuah progres, sebuah kemajuan dalam bidang transportasi di bahasa itu. Ya nggak sih? Karena ada sebuah inovasi di saat itu, dan akhirnya kalian menyingkirkan transportasi yang lebih lama dari kalian, dan sekarang giliran kalian gitu loh yang digantikan. Kalian yang merasakan apa yang mereka rasakan gitu loh. Muncul sebuah moda transportasi baru yang mungkin lebih baik, mungkin lebih praktis, mungkin lebih murah, mungkin lebih mudah untuk didapatkan karena semua orang punya internet gitu kan. Ini udah era digital. Kalau misalnya kayak taksi dan ojek sih yang gabung gitu, untuk bergabung gitu loh. Bergabung dalam inovasi ini, dalam perubahan ini, itu baik. Tapi kalau misalnya diminta untuk ditiadakan gitu, tunggu dulu gitu loh. Itu bukan solusi menurut gue, ya nggak sih? Gue bukan yang mau memojokkan satu pihak tertentu, cuman ya just pakai I'm dropping my 2 cents gitu loh. Gue mengeluarkan opini gue, pendapat gue adalah kalau lo pelan jangan di kanan gitu loh. Kalau lo nggak mau filtering, jangan filtering gitu loh. How hard can it fucking be? Jadi ya opini gue lagi adalah bentuk-bentuk transportasi ini adalah bentuk yang bagus gitu loh. Cuman ya ada hal yang perlu ditweak aja menurut gue. Bukan dalam hal legalitas atau apanya, tapi ya dalam hal safety-nya, karena mereka jadi sibuk sama handphone kan. Ya kalau menurut gue sih gitu. Jadi ya sudahlah, karena macet mulu jadi pemandangannya juga jadi nggak enak. Yaudah, that's it for today. Thank you so much for coming around, and I hope you guys enjoyed it. And if you guys did, don't forget to hit that like button and show me your thoughts and leave me your opinions in the comment section down below. And don't forget to subscribe if you haven't already. And you can also follow me on Instagram and Twitter. The links will be in the description box down below. And final words from me: stay awesome and safe out there. I've been off a queue. I'm out. Peace. Tempat ini kalau siang asing ya. Gue lewat sini malam mulu anjir. Jadi kayak pas siang terang benderang gini, jadi kayak asingnya ini, kayak tempatnya kok beda ya. Cuma gara-gara gitu doang, anjing.